Di suatu hari, tiba-tiba makhluk kerdil pakai popok bayi ukuran es menempel erat di kaki gua. Dia terus menangis dengan memegang erat kaki gua. Sesekali gua ayunkan dengan sebelah kaki, dengan maksud makhluk tersebut bisa terlempar. Lendir keluar perlahan dari tubuhnya. Sensasi menjijikan, membuat gua merinding hebat dah. Lu ngapain sih? Gua ngontrak lu itu buat bantuin gue nyicil angsuran Scoopy. Makhluk itu hanya menangis dan semakin erat mencengkram kaki gua. Dan tiba-tiba, seketika makhluk tersebut berubah menjadi sosok yang besar. Ia menggeram dan bertaring. Gue panik bre, sampai dibuat berlarian gak tahu arah. Dan setelah gue merasa aman, tiba-tiba makhluk itu ada di depan gua, menangkap, matanya menandakan kemarahan. Dan gue dilempar sampai terbang. Tolong bangun, sorak emak gua. Apaan sih mak? Orang gua lagi mimpi asik juga. Adek Mela tuh. Mau ngapain ya dia pagi-pagi udah ke rumah? Muka lu pagi. Ini udah siang tong. Dasar emang elunya aja ya. Kalau libur gawe lu begadang dah. Mending lu tahajud kalau malam. Jangan ngejogrok baik lu di depan HP. Ucap emak gua ngomel. Iya mak, gua ngomong seemprit. Ngapa jadi diperpanjang gini sih kayak STNK? Udah aja diperpanjang. Ya udah samperin dulu non Neng Melanya. Iya di, bawel banget lu Marsanda. Lu Mel, bentar ya. Gue mandi dulu. Ya udah lu mandi aja dulu man. Ya udah yuk kita mandi bareng Mel. Gumprang. Anak orang lu main ajak mandi aja ya. Ajak nikah orang mah. Ucap emak gua marah-marah mulu. Iya mah, orang gue cuma bercanda doang juga. Setelah mandi, ada apaan Mel? Ikut gue yuk sekarang man. Kemana? Jadi gini man, Mapala bekas sekolah SMK gua lagi bikin kegiatan di Puncak Bogor. Katanya sih mau naik juga ke Gunung Gede. Dah Mel, baru aja kita turun, udah diajak muncak lagi. Beneran muncak nih kita? Ya Kerry tetap bawa aja lah man. Tapi gue lagi gak mood naik juga sih. Jawab Mela. Lalu gimana sih Mel? Ya udah dah, gue make up dulu ya bentar. Beres make up dan prepare, gue pun izin dulu ke Marsanda. Mak, mau main dulu ya bentaran. Iya bu, mau ke Bogor. Kebetulan Mela dapat undangan buat hadir ke acara bekas Mela sekolah SMK dulu. Oh ya udah Neng, hati-hati ya. Ingat lu ya Kasep, jangan suka ngerepotin orang lain. Gak apa-apa kali maaf, jarang-jarang ini gue ngerepotin orang lain. Dasar lu ya, dibilangin bisa baik lu jawabnya. Ya udah bu, Mela berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan via tol. Akhirnya sampai juga kami di Cibodas. Emang nih bocah lu kagak kebagian pila apa ya? Apa emang sengaja pilih-pilih kayak begini? Gak tahu gue man. Yaudah yuk masuk. Di dalam villa tersebut banyak banget anak-anak SMK yang gema-gemoy, asoy polosan yang mengikuti acara kegiatan ini. Katanya sih sebagian naik ke Puncak Gede dan sebagian lagi cuma pengen liburan di mari. Lelaguan bedah anak SMK zaman now. Masih pada mentah juga, pada muncak-muncak. Pada perak laganya. Teriakan so happy menyengat di kuping gua kala itu. Canda tawa dan musik DJ menghiasi villa malam itu. Ini villa pojokan banget sih Mel. Iya man, kata seniornya sih emang kesisaan villa urutan nomor 7 ini man. Aduh, mana paling pojok lagi Mel. Alamat ini mah, pikir gua saat itu. Lu mau nitip gak man? Lu mau kemana Mel? Gue mau keluar sekalian beli cemilan. 3 cewek itu juga nitip pembalut juga sih. Lah ngapa pada bocor masal sih Mel? Yaudah dah, gue nitip ice lain aja 1 Mel.
Gue ikut aja deh Mel. Ya udah ayo. Sore pun berganti malam. Sebagian yang berniat muncak sudah hilang dari pandangan. Tinggal anak-anak yang niatannya cuma sekedar liburan di villa. Dan selepas azan Isya selesai, Mela pun menyajikan mie goreng. Kemudian kami duduk santai berdua sejajar dengan kolam renang di tempat itu. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan yang mengagetkan gua dan Mela, yang sumber suaranya berada jelas dari dalam villa. Sontak Mela pun segera menghampirinya, seakan dia wanita paling tua di antara mereka wanita muda. Ya iyalah, yang lain kan masih SMK. Mela mah udah bau umur. Man, sini. Iya, rumahnya gak betah amat sih, lu liat gue santai. Salah seorang wanita tersebut seakan berbicara dengan tembok, yang sesekali dia mengusir sesuatu dari pojokan tembok. Pergi, pergi. Itu orang lagi ngusir nyamuk kali ya, Mel? Ih, bercanda mulu lu, mah. Mela pun menghampiri penuh perhatian kala itu. Kamu kenapa, Dek? Itu, Kak. Makhluk itu terus merayap mondar-mandir di dinding. Jawab siswi tersebut. Ya, panggil aja namanya Bunga. Tapi nggak pakai bangke, ya. Mana, Dek? Itu, Kak. Cicak kali, Mel. Enggak, Kak, beneran. Itu masih ada di sana ngerayap di dinding. Dan seketika, gue pun langsung mematikan lampu semua ruangan. Dan segera gue mengambil handphone gue. Tahun 2014, kayaknya HP gue merek Nyamnyung dah. Dengan rasa penasaran, serta histeria kepanikan siswa-siswi dalam satu ruangan, gue pun mencoba memberanikan diri buat selfie ke arah tembok tersebut. Aduh, ini kamera kenapa pakai efek 360 sih? Alay betah. Dengan cepatnya, makhluk itu pun merangkak pergi dari dinding. Kecepatannya udah kayak orang lagi ditagih utang dah. What the fuck? Beneran ada itu makhluk? Nggak ada kok, Dek. Mungkin ada hanya halusinasi. Belibet gua. Maksudnya halusinasi, Dek. Ucap gua. Terpaksa dah gua harus bohong supaya kondisi nggak semakin kisruh. Kemudian lampu dihidupkan kembali. Suasana pun kembali kondusif. Dan Mela pun menghampiri gue di luar kala itu. Ada apaan, Man? Tahu aja lu kalau gue bohong tadi, Mel. Beneran ada, Man. Baru kali ini, Mel, gue ngeliat kunti merah ngerayap kayak toket tetangga gue. Terus gimana, Man? Ya mau gak mau kita mabar malam ini, Mel. Niat bergadang bareng Mela, siswa-siswi malah ikutan begadang semua. Suasana pun menjadi horor kala itu. Padahal Maya, terang benderang lampu dari pojokan kanan kiri. Tapi hawanya gak bisa dibohongin dah. Krek, kaca deket kepala gue retak. Suara apaan tuh, Mel? Kaca, Man. Belakang lu. Lah kok bisa ya, Mel? Gak tahu, Man. Sementara angin mengudara dengan wewangiannya, sosok itu pun ada di kolam renang. Mela pun kaget dan mengarahkan tangannya ke arah kolam tersebut. Man, itu! Sosok tersebut hanya terlihat setengah, dan setengah lainnya berada di dalam kolam. Biarin aja dah, Mela. Namanya juga netizen, jangan dianggap udah. Kita emang berada satu garis, tapi beda kodratnya. Ngomong-ngomong kita masuk aja dah ya. Rada serem juga ini. Gaya lu kalau ngomong. Kalau takut mah takut aja. Ya gengsi lah gue sama doi. Udah terlanjur mejeng juga dia di kolam, Mel. Kemudian gue dan Mela pun masuk ke dalam villa. Ketika berada di dalam, sekitar 10 siswa-siswi. Gue lupa dah jumlah perkelaminnya. Intinya ada 3 cewek yang haid. Saat itu setia menunggu gue dan Mela untuk merapatkan barisan bersama mereka. Lah, ini adik-adikku yang aku sayangi dan aku cintai belum pada tidur. Tidur bareng kakak boleh gak? Sahut salah satu siswa tersebut. Emang lu udah pada siap lihat garis 2 pas di tespek? Hus, jangan gitu, Man, ngomongnya. Canda, Mel. Dari 2007 kenal sampai saiki belum paham juga lu. Kalau ada yang baper gimana? Gue malu dulu dah.
Ini gue lagi di mana ya? Kadang sering main itu bikin kangen juga sama orang rumah. Mela pun nampak lelah hari itu. Kita tidur berbarengan dengan 10 pelajar. Udah kayak di posko pengungsian korban banjir Cibiran dah. Tapi tiba-tiba terdengar suara air di toilet yang mengucur. Matiin tuh Mel. Kemudian Mela pun bergegas memastikan air yang keluar dari keran. Nampak sudah terbiasa mungkin menghadapi sesuatu yang berbau mistis. Terlihat dari gerakan Mela yang seakan tak sepatah ragu dalam langkahnya. Pelajar-pelajar itu pun hanya bisa terdiam, memberikan pertanyaan besar bagi mereka. Mungkin ini hal pertama kali mereka menghadapi kondisi horor seperti ini. Setelah Mela kembali, suara air dalam toilet itu kembali keluar. Matiin deh mana? Capek gua. Halo, Mama, ikut abang dangdutan yuk. Sepik gua megang HP. Alasan mulu hidup lu. Kemudian Mela pun kembali menuju toilet. Setelah mematikan keran itu, Mela pun kembali duduk di tengah pelajar yang terheran-heran. Untuk keran di toilet kenapa bisa nyala sendiri ya? Air kembali mengalir dengan derasnya. Kurang ajar emang nih. Lu kalau mau mandi jangan malam begini dah. Mau lu pada kena rematik. Kalau emang lu mau cebok, bersihin sampai ke sela-selanya. Biar kagak bekerak tuh selangkangan. Sewot gue dengan kondisi tersebut. Dan tiba-tiba setelah gue mengucap seperti itu, air keran di toilet berhenti dengan sendirinya. Nah gitu, jangan sampai nih gue ngeluarin jurus. Aura negatif telah pergi malam itu. Dan perlahan aura kasih serta aur-auran seakan datang, memberi nuansa normal seperti biasanya. Ya udah adik-adik, sekarang pada tidur ya. Katanya besok mau jenguk saudara di Taman Safari. Tapi ini bocah-bocah pada ngajakin ngobrol baik. Sampai segala nanya hubungan gua sama Mela lagi kayak gimana. Ada yang nanya story hidup gua dari zaman sekolah kayak gimana. Mela pun juga ditanya story hidupnya pas sekolah kayak gimana. Terus awal pertemuannya sama Kak Mela gimana bang? Ucap salah satu siswa tersebut. Ya sebut aja namanya Malika. Tapi bukan terbuat dari pilihan ya. Jadi gini. Di suatu hari, gue sama Mela itu beda sekolah. Cuma kami sekolah dalam satu wilayah. Nah gue SMK yang isinya cowok semua. Atau bisa dibilang STM. Nah sedangkan Mela SMK yang campur aduk kelaminnya. Saat itu sekolah gue lagi kena sweeping sekolah sebelah, yang notabene sekolah sering adu gengsi. Nah di situ gue lari langsung naik angkot. Dan gak taunya di dalam angkot itu ada Mela sama teman-teman SMK-nya. Posisi Mela saat itu lagi dengerin lagu pakai handset. Loh gue serobot baik dah handset Mela satu. Jadi Mela satu, gue satu. Kita dengerin lagu dah bareng-bareng. Padahal mah kita belum saling kenal. Biar apa? Biar memberikan spekulasi kalau gua entu sama Mela pacaran. Nah mereka kan jadi gak ngejar gua. Ucap gua menjelaskan. Kak, kenapa ya? Kok penglihatan saya gak normal kayak penglihatan yang lain? Ucap Bunga. Lah kalau urusan mata mah mending si adeknya ke dokter mata baik. Coba periksa. Kalau dokternya tutup, gue punya temen buat konsultasi masalah mata. Namanya Engkong Jaim. Nah dia entu ahli dah dalam mengobati mata bintit akibat kebanyakan ngintip. Juga ahli mengobati mata siwer akibat jarang punya duit. Dan juga bisa mengobati mata kunang-kunang akibat kemasukan batu akik. Lah bocah malah pada ketawa. Maksud aku sering melihat sosok goib. Waduh, kalau entu mah namanya IndiHome ya? Bukan kak, tapi indigo. Jawab siswi serempak. Setahu gue sih ya, kalau indigo itu suatu penyakit, bukan kelebihan. Tapi terserah adenya aja dah. Kalau nyaman ya udah biarin aja. Tapi kalau emang gak nyaman, tuh lambain tangan ke kamera. Ih si kakak mah bercanda aja. Pukul 23:45 atau hampir tengah malam. Rasa lelah dan kantuk mulai menyerang mata. Saatnya memanjakan diri dalam lelah. Mela pun sudah terlelap malam itu, menyisakan siswa badut yang asik bermain game online.
Tepat pukul 2:30 dini hari, gue saat itu terbangun lantaran gue kebelet pengen setor harian. Masuk toilet sambil udut, emang udah paling indah dah hidup. Tapi saat itu terdengar seperti ada seseorang yang membuka pintu. Segeralah gue bergegas membenah diri di dalam toilet. Ya, itu si Bunga yang terbangun. Nampaknya tempat ini gak bisa membuat dia tidur terlelap. Mau kemana, Neng? Mau nyari angin, Kak. Oh, kirain mau nyari hidayah kali. Awas lu ntar masuk angin. Enggak kok, cuma sebentar. Berasa ada yang ganjel sih saat itu. Gue pun ngudut lagi sembari memperhatikan itu orang di luar. Mungkin dia kangen kali ya sama bantal lepetnya di rumah. Hayu Kak, tidur lagi, pungkasnya. Dan hanya hitungan menit, dia pun kembali tertidur dengan perasaan yang tidak enak. Mungkin Aduh, udah kayak badak mangap aja gua. Lanjut tidurlah. Mela pun bergeser dan membenarkan posisi tidurnya saat itu. Kepalanya memangku di paha gua. Jadi posisi gua sama Mela tuh di kursi, sedangkan yang lainnya selonjoran di lantai. Duduk sambil tidur gue putuskan malam itu, dengan dalih biar gak terlalu lelap. Dan tepat pukul 3 dini hari, baru bayi bentaran molor, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Tok tok tok, suara ketuk pintu terdengar. Mel, ada yang ngetuk pintu tuh, Mel. Atuh kenapa gak lu buka sih, Man? Jawab Mela setengah sadar. Sini gue buka baju lu, Mel. Pintunya, jawab Mela kayak marah. Rada takut juga sih gue bukain tuh pintu. Lu aja Mela yang bukain tuh pintu. Ih, gak buka doang juga ah. Akhirnya gue pun memberanikan diri untuk membuka itu pintu. Dan setelah gue buka, nampak seorang wanita muda yang membawa keril di punggungnya. Lah, kok lu sendirian? Emangnya lu TikTok ya? Cepet amat udah pada turun baik. Tapi wanita itu hanya diam dan menuju ke toilet. Dah, gue nanya malah dicuekin. Sok cantik banget anda. Yang cantik kayak pada jual diri. Sewet gua dalam hati. Rasa kantuk pun terasa sangat berat saat itu. Mata gak mampu membuka kelopaknya. Neng, kalau udah beres nanti pintunya tolong kunci lagi ya, ucap gua di depan pintu toilet. Akhirnya gua pun kembali terlelap tidur. Keesokan harinya, tepat pukul 9 pagi waktu setempat, gue pun dikagetkan Mela yang tidur dengan kepalanya yang berada di dada gue. Seperti mendapatkan kabar duka. Jadi bacotannya entu deket banget ame kuping gue. Segera Mela pun terbangun sembari membenarkan mukanya yang kayak kaset kusut. Acak-acakan banget dah, tapi cantiknya tetap natural. Iya nanti separuhnya anak gue bawa balik, ucap Mela panik dengan teleponnya. Bangun, Man. Udah, ini udah bangun, mentok lagi. Serius, ayo cepetan. Mana sih? Balik. Dah Mel, ngajak kemari dadakan, ngajak balik juga dadakan Mel. Dan seketika Mela pun menindih gua dengan bisikannya. Aduh, nakuk PA. Ada siswi kita yang meninggal pas naik. Serius? Sontak gua pun bergegas bangun. Jadi nih bocah sekolah disewain mobil ame pihak sekolahnya. Dan korban tersebut sedang menuju rumah duka di Tangerang. Katanya sih baru setengah jam perjalanan naik. Tiba-tiba si korban terduduk dan gak sadarkan diri. Bisa jadi efek kelelahan, atau juga angin duduk atau serangan jantung. Katanya sih kejadian itu semalam. Cuma leadernya harus mengurusi segala proses dan pertanyaan, baik pihak kepolisian dan Basarnas. Jadi itu korban pagi-pagi baru bisa dipulangkan. Semua siswa-siswi pun dibangunkan mendadak. Dan Mela sengaja gak ngomongin kejadian itu ke semuanya. Beres prepare, setengah siswa diangkut pulang dengan kendaraan Mela bareng gua. Dan setengah lagi dah cabut sama mobil sewaannya. Kurang lebih 5 jam perjalanan pulang, kami pun tiba di rumah duka.
Sesampainya di rumah duka, gua pun terkejut, bre. Ternyata korban itu adalah orang yang mengetuk pintu jam 3 malam. Dan gua pun orang yang membukakan pintunya. Dah mana gua katain so cantik lagi. Dan usut punya usut, katanya si Bunga ini adalah sahabat korban sejak sekolah dasar. Dan semoga almarhumah husnul khotimah. Al-Fatihah.